Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa baru SMK Negeri 1 Pleret tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Yang pertama, saya ingin meminta izin kepada kalian untuk membuka masker karena saya menyampaikan materi di ruang terbuka sehingga relatif lebih aman. Mohon maaf, mohon perkenan untuk membuka masker. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi MPLS mengenai protokol kesehatan COVID-19 karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini eskalasi penambahan jumlah orang yang terpapar COVID meningkat drastis sehingga dipandang perlu bagi sekolah untuk mulai memberikan pemahaman sekaligus membangun kesadaran khususnya di kalangan siswa baru mengenai ketaatan dan kesadaran terhadap protokol COVID-19. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami bahwa penularan virus COVID-19 ini sangat masif, sulit untuk dikendalikan karena memang erat kaitannya dengan aktivitas dan perilaku interaksi manusia. Namun demikian bukan berarti ini tidak bisa dihindari dengan ketaatan dan kesadaran yang penuh terhadap protokol kesehatan. Maka kita semua berharap mudah-mudahan insya Allah COVID ini akan semakin menurun. Ada beberapa hal terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, tetapi poin-poin pentingnya adalah untuk bisa terhindar dari penularan COVID-19, yang pertama tentu kita wajib menggunakan masker. Masker itu adalah masker yang seperti ini, ya. Disarankan untuk menggunakan 2 masker atau 2 lapis masker. Karena sekarang ada varian baru yang katanya lebih ganas, varian Delta, maka penggunaan masker sebaiknya digunakan secara rangkap. Kemudian penggunaan masker juga harus menutupi seluruh area pernapasan mencakup hidung dan mulut. Yang kedua, kesadaran untuk selalu menjaga jarak. Ini yang paling sulit dihindari. Kenapa? Karena memang secara naluriah manusia itu adalah makhluk sosial yang akan selalu bergaul, berinteraksi dengan manusia lainnya. Ini yang paling sulit dihindari. Kesadaran untuk selalu menjaga jarak aman, paling tidak 1,5 meter satu sama lain. Ini merupakan faktor terberat dari protokol kesehatan yang harus kita jaga bersama. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lengah, kadang-kadang kita tidak sadar sehingga seringkali kita mengobrol, berkerumun dengan jarak yang tidak sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kemudian hal yang ketiga itu adalah kebiasaan hidup bersih, terutama dengan cara mencuci tangan sesering mungkin. Akan lebih baik jika mencuci tangan itu menggunakan sabun di air yang mengalir. Tetapi karena mobilitas kita tinggi sehingga kadang-kadang sulit untuk menemukan sabun dan air yang mengalir, maka alangkah lebih baik jika kemana-mana kalian selalu membekali diri dengan hand sanitizer. Walaupun sebaiknya penggunaan ini yang sering itu dihindari. Kenapa? Karena ini mengandung alkohol sehingga bisa merusak kesehatan kulit kalian. Yang paling baik itu adalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Hal-hal yang seringkali kita lupa, yang seringkali kita tidak sadari, itu adalah menyentuh bagian wajah sebelum membersihkan tangan. Nah, oleh karena itu, Bapak sarankan kepada kalian, pada saat kalian bepergian kemanapun, maka pastikan bahwa ketika hidung kalian merasa gatal, bagian wajah kalian merasa gatal, pastikan bahwa sebelum menyentuh bagian-bagian tersebut, kalian terlebih dahulu membersihkan tangan kalian. Bisa menggunakan hand sanitizer atau bisa dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun.
Usahakan untuk tidak menyentuh barang-barang apapun, ataupun jika memang terpaksa harus menyentuh, maka setelahnya sesegera mungkin kalian membersihkan tangan kalian. Selanjutnya, hindari untuk bepergian jika memang tidak dalam keadaan yang mendesak. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita sedang melaksanakan PPKM, apalagi PPKM-nya sudah diiming-imingi dengan kata darurat, bahwa itu menunjukkan situasi saat ini memang situasi yang sedang darurat. Kesadaran, kepatuhan, ketaatan kita terhadap kebijakan pemerintah mengenai PPKM itu akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menekan tingkat pertumbuhan wabah ini. Anak-anak sekalian yang saya hormati, ada beberapa tahapan yang harus kalian sikapi dengan bijak sebelum bepergian kemanapun. Bahwa yang pertama, apabila kalian terpaksa harus bepergian keluar rumah, maka jangan pernah berangkat dari rumah dalam keadaan perut kosong. Selalu utamakan sarapan, asupan gizinya yang seimbang. Ingat bahwa pertahanan terkuat melawan COVID-19 itu adalah imunitas tubuh kita sendiri. Nah, imunitas tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu terkait dengan satu, asupan gizi, makanan. Kalian harus betul-betul memperhatikan asupan gizi kalian. Makanlah makanan-makanan yang sehat. Lebih baik makanan-makanan yang dimasak di rumah. Jangan lupa untuk mengkonsumsi buah-buahan serta air minum yang cukup, ya. Nah, seperti sekarang ini satu contoh, wajah Bapak gatal. Nah, sebelum menyentuh wajah, bersihkan dulu tangannya, baru kita membersihkan wajah, ya. Jadi biasakan, ubah ini. Inilah yang disebut dengan kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru, mengubah pola perilaku kehidupan lama menuju kehidupan baru, di mana kita berdampingan dengan COVID-19. Kembali ke masalah yang tadi. Yang pertama, biasakan untuk sarapan, makan secara teratur, minum air putih sebanyak mungkin, konsumsi buah-buahan, dan jika perlu bisa kalian tambahi dengan meminum vitamin. Ya, makanan ini penting. Sekali lagi bahwa pertahanan terkuat melawan COVID-19 itu adalah dengan cara meningkatkan imunitas tubuh. Rajin-rajin berolahraga dan rajin-rajin untuk berjemur diri di bawah terik matahari pada jam-jam tertentu. Yang paling baik itu adalah antara jam 10 sampai dengan jam 11. Jangan lebih dari itu, nanti kalian bukannya sehat tapi malah menjadi geheng. Kemudian yang berikutnya, ketika kalian berada di lingkungan umum, berada di transportasi umum, di lingkungan-lingkungan umum, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Jangan pernah melepas masker. Dan harus secara rutin kalian mengganti masker. Jangan masker hari ini dipakai, besok dipakai, besoknya lagi masih dipakai. Maka itu bukannya akan menyehatkan, tapi justru kalian akan menjadi tidak sehat. Masker minimal 4 jam sekali harus selalu berganti. Jangan menggunakan masker yang sama setiap hari. Kemudian biasakan untuk apabila kalian sudah bepergian dari luar rumah akan masuk ke rumah, biasakan untuk selalu mencuci kaki, mencuci tangan di depan rumah sebelum masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, kalian segera berganti pakaian, simpan pakaian yang bekas kalian pakai di tempat cuci, lalu segeralah mandi. Jangan sekali-kali kalian begitu memasuki rumah langsung berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah. Pastikan dulu bahwa sebelum kalian berinteraksi dengan adik kalian, berinteraksi dengan ayah dan ibu kalian, sebelumnya kalian harus membersihkan diri terlebih dahulu. Ingat, kewaspadaan, kesadaran, ketaatan kalian terhadap aturan-aturan pemerintah mengenai PPKM akan sangat menentukan upaya kita semua dalam menekan pertumbuhan COVID-19 ini. Kita tentu prihatin bahwa sudah hampir 2 tahun
kalian tidak bisa melakukan proses belajar di sekolah, kalian belajar secara online di rumah, situasi ini pasti akan sangat membuat kalian jenuh, bosan. Sama halnya dengan Bapak pun sudah terlalu lama mengajar dari rumah. Ini pun membuat Bapak jenuh, bosan, ingin segera berinteraksi dengan kalian. Oleh karena itu, perlu kerjasama dari semua pihak, dari semua lapisan masyarakat untuk tetap taat dan patuh pada protokol kesehatan. Anak-anak sekalian, karena keterbatasan waktu yang Bapak miliki, maka selebihnya kalian bisa mempelajari materi mengenai protokol kesehatan, dan itu bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan protokol kesehatan keseharian kalian di dalam buku saku ini. Di dalamnya sudah ada materi mengenai protokol kesehatan, bisa kalian pelajari, kalian resapi baik-baik, lalu amalkan. Sekali lagi, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak termasuk diri kalian agar tingkat penyebaran COVID ini bisa segera kita tekan. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bergabung di Alma Mater SMK Negeri 1 Pleret. Mari kita majukan Alma Mater kita. Jadilah kalian siswa-siswa yang hebat, siswa-siswa yang berprestasi, siswa-siswa yang memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.